Baik warga YouTube, jumpa lagi bersama saya Egy Arojo di kesempatan sore hari ini. Ya, saya kedatangan salah satu tamu spesial. Ya, bagi saya ini sangat spesial karena tidak semudah seseorang itu mau jujur dan berani open status kaitan dengan penyakit yang dia derita atau apa yang dia rasakan selama ini. Saya perkenalkan dulu di kamera. Mungkin kakak bisa langsung perkenalkan nama dengan kakak siapa? Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Kakak Herwinanda Fares. Ya. Dari Desa Dua Laus. Dari Desa Dua Laus. Baik, ini adalah salah satu Oda yang saya anggap berani tampil di depan kamera. Tentu Anda yang melihat ini mungkin merasa, oh seperti apa ya, ternyata ini Oda. Ternyata punya badan yang sehat. Tidak selamanya Oda itu punya badan yang tidak baik ya kakak ya. Oke, mungkin saya langsung saja. Saya penasaran sekali dari beberapa waktu yang lalu. Kenapa sampai berani open status? Tapi sebelum kita ke sana, bisa diceritakan sedikit perjalanan sampai kakak mengetahui kalau kakak adalah salah satu Oda. Silakan. Oke, baik, terima kasih Kak. Awal saya tahu status itu waktu saya dalam keadaan hamil. Waktu itu saya diperiksa di puskesmas atau pupu dan di situ saya dites, diambil darah. Waktu itu kan tidak kasih tahu bilang ambil darahnya untuk apa, tapi kan diharuskan ibu hamil harus periksa darah. Periksa. Dan setelah di situ dari pengelola sudah ambil darah dengan orang puskesmas ambil darah. Kemudian mereka suruh saya ke ruangan lab. Di situ mereka bilang kakak mau apa? Mau kasih tahu sesuatu di kakak. Saya bilang iya, tidak apa-apa, kasih tahu saja. Di situ mereka bilang, tapi sebelumnya kami minta maaf, kakak harus kuat hati, kuat batin untuk dengar. Saya bilang ya tidak apa-apa. Jadi mereka bilang kakak positif HIV. Awalnya dengar Kak, mungkin takut juga karena pikir HIV ini apa, kan belum tahu apa itu HIV, jadi takut juga. Tapi dengan begitu mereka jelaskan kakak tidak usah takut, HIV itu dia penyakit yang menular. Tapi kakak sudah tahu status, nanti bagaimana kalau kakak bersedia untuk kami antar ke rumah sakit untuk periksa lebih lanjut lagi untuk pengobatan. Tapi kan mungkin dengan begitu kan awal tahu pertama, jadi saya dengan mama yang ke puskesmas. Jadi pas pulang saya bilang di mama, saya bilang cukup saya dengan mama dulu yang tahu, tidak boleh kasih tahu ke keluarga yang lain dulu. Jadi mama juga kan bingung, dia bilang HIV itu apa. Saya bilang mama saya juga belum tahu, karena saya dengan mama baru pertama kali ke puskesmas untuk tes darah. Jadi sudah dengan begitu pulang sorenya ditelepon. Waktu itu kan kepala puskesmas masih Bapak Daud Layu. Dia suruh ke rumah. Jadi di sana dia jelaskan karena HIV itu penyakit yang begini. HIV itu penyakit yang menular. Tapi kakak tidak takut karena sudah di rumah sakit, sudah ada obat. Intinya kakak mau bersedia untuk lanjut ke rumah sakit untuk terapi obat. Tapi kak setelah itu kan waktu itu belum jujur untuk suami juga. Jadi saya putuskan tidak lanjut obat, langsung ikut suami ke Timur Leste. Tapi di sana waktu itu kan tidak ada posyandu di sana. Jadi tiap bulannya periksa. Tapi kan waktu itu dengan sudah bawa surat posyandu dari sini. Jadi mungkin karena dengan bahasa Indonesia atau apanya mereka mungkin tidak bahas sampai ke sana. Jadi pas saat proses persalinan sudah selesai bersalin, di situ dokter bilang, kakak kami mau mereka ulang lagi kata yang sama, bilang mau untuk kasih tahu keluarga soal saya punya penyakit. Saya bilang sudah. Di situ panggil semua keluarga, mereka kasih tahu ibu atau kakak ini dia sudah positif HIV sudah dari 2019. Di situ kan kak saya terpukul karena begini, saya sudah dengan anak, saya tidak tahu apa, kan diharuskan orang dengan HIV kan bersalin tidak boleh normal. Harus sesar. Tapi waktu itu berapa bulan kandungannya?
Kalau waktu saya periksa di puskesmas itu sudah masuk bulan keempat hamil. Nah, jadi saya langsung ikut suami ke Timor Leste itu sampai proses persalinan itu saya di Timor. Tapi kan selama itu saya tahu HIV itu penyakit begini, tapi kan saya belum berani untuk menjujur di suami. Tapi pas sudah mungkin hampir masuk bulan terakhir mau bersalin, saya bilang ke dia, nah nanti kalau kita di rumah sakit dokter mau bicara apa nanti. Nah, karena saya tidak bisa berani ngomong di kau. Nah, dan keputusan apa yang kau ambil untuk saya sudah saya akan terima. Tapi Kak, puji Tuhan, pas dokter kasih tahu semua di keluarga mendukung, mereka bilang sudah, kakak dengan suami sudah punya anak, tidak mungkin kayak mau pisahkan lagi. Nah, intinya kalau memang sudah ada obat, dan waktu itu kan di rumah sakit itu ya mereka menjelaskan kalau sudah ada obat. Jadi sudah, mereka bilang sudah, intinya kau terapi obat supaya kau sehat, anak juga sehat. Tapi kan dengan seiring berjalannya waktu kan saya dengan waktu itu habis bersalin 1 minggu lebih, saya pulang kembali datang di sini. Nah, di situ kan anak waktu itu kan mungkin dia sudah dengan HIV juga, karena waktu itu persalinannya kan normal, jadi tidak mungkin ada pendarahan di mana dia juga itu. Jadi sudah dengan sampai dia 6 bulan kan, kalau untuk bayi 6 bulan belum bisa diperiksa, dia harus 1 tahun 6 bulan dulu baru pemeriksaan. Tapi kan waktu itu dia hanya sakit itu tidak terlalu parah, hanya bintik muncul benjol di dia punya kepala, badan semua semacam bisul besar-besar. Tapi dengan begitu kan belum bisa periksa, jadi dia keluar masuk rumah sakit terus hampir dia 1 tahun lebih periksa, dia sudah dengan HIV dan dia sudah dengan kondisi barang yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk selamat. Jadi waktu itu dia meninggal ya Kak. Di situ dia meninggal kan, saya mungkin seorang ibu terpukul, tapi kan mau bagaimana lagi. Nah, jadi saya bilang cukup sudah, HIV cukup di saya punya anak, dengan saya tidak mau lagi orang lain jadi korban. Jadi sampai sekarang puji Tuhan saya punya suami masih negatif sampai sekarang. Masih negatif ya. Sudah periksa ulang-ulang tapi dia masih negatif. Sekarang suami di mana? Di Timor Leste Kak. Di Timor Leste. Terus setelah itu mulai rutin minum obatnya? Ya Kak, dan mulai di situ, setelah saya pulang dari situ, masuk bulan, kan saya pulang bulan Februari, bulan Maret ke Alma dari CDBTSD dengan teman sebaya Kakak Budi Pelo, mereka ke rumah. Dan di situ waktu itu mereka ajak untuk bergabung, dan saya bergabung dengan CDBTSD mulai di bulan, mungkin masuk bulan Mei, Juni masuk di Juni, masuk untuk bergabung di CDBTSD, dan di situ saya kembali terapi obat, dan puji Tuhan sampai sekarang saya sehat ya. Kalau dulu pertama badan turun atau bagaimana? Karena orang kan identik melihat kalau orang HIV itu punya badan yang kurus dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak begitu setelah saya lihat kakak ya. Tapi gak, puji Tuhan, kalau saya awal tahu status, maksudnya mungkin gejalanya sudah di tubuh tapi tidak merasakan gejala apa-apa, dan waktu itu kan saya punya badan masih sehat-sehat saja, badan tidak seperti orang yang bilang HIV dia badan kurus kurus dan sebagainya, tidak ya. Itu sekarang sudah minum obat berapa lama? Saya obat dari masuk 2020, 21, 22, 2023, mungkin 4 tahun. Kalau tetangga, keluarga lain, itu bagaimana merasakan setelah mereka tahu gitu? Ya kalau kakak saya pribadi kan saya lebih fokusnya ke keluarga. Jadi begini, kalau memang saya punya keluarga sudah terima saya punya orang tua, saya punya suami, intinya saya punya keluarga saja, iya kan. Ya. Kalau untuk tetangga saya tidak peduli lah, entahlah dia mau tahu saya seperti apa dan pemikirannya dia seperti apa kan. Saya berpikirnya begini, intinya keluarga mendukung saya sehat ya sudah, apapun pembicaraan orang itu kan terserah dia, penilaian dia seperti apa. Kan kita tidak bisa juga menghakimi orang untuk mau menilai kita seperti apa kan. Tapi pernah ketemu ada semacam stigma atau melihat orang yang sedikit mau menjauh atau bagaimana dalam keseharian gitu? Pernah temukan sejauh ini? Kak, mungkin kalau untuk stigma mungkin ya saya tidak tahu lah Kak, tapi orang karena saya dengan malas tahunya saya kan kadang berkumpul juga dengan tetangga yang kalau mereka mau cibir atau tidak, kan saya tidak ambil pusing karena gitu. Intinya sudah sangat siap ya. Oke, luar biasa. Terus
eh, setelah tahu dan bagaimana sampai bisa berani untuk mengungkapkan diri bahwa saya seperti ini? Oke Kak, kalau terkait open status itu kan Kak, kita di Bethesda kita sering dilatih dan dengan orang psikolog, dan ada dari beberapa stakeholder yang melatih kita untuk bagaimana cara open status. Dan waktu itu baru-baru dengan Pak Abdi mereka itu untuk yang kali ketiganya kita latih bersama mereka terkait open status. Dan Kak, awal saat dilatih mungkin saya berpikir begini, materi yang sudah saya dapat, kalau saya lagi itu bisa untuk menyelamatkan teman-teman yang lain, kenapa tidak harus saya maksudnya saya terapkan materi itu. Dan waktu itu saya diajak oleh kakak Alma dan sudah beberapa ke desa, saya sudah testimoni dan sudah open status ke banyak masyarakat. Tapi Kak, awal memang berat awal open status kan, kita dengan masyarakat jadi ditanya, oh kalian percaya tidak kalau di sini ada orang dengan HIV? Apa kalau ada kalian mendekat atau tidak? Kan Kak, masyarakat kita tidak bisa melarang mereka. Ada juga yang pas dengan kita sudah open status mereka merangkul, ada juga yang masih mungkin takut karena mungkin pemahamannya saja tentang HIV berkurang, mungkin begitu saja Kak. Iya. Kalau sejauh ini melihat di tengah masyarakat atau teman-teman kita yang mungkin lagi nonton ini yang belum berani, apa yang mau disampaikan untuk mereka? Oke, mungkin yang pertama untuk teman-teman Oda yang di luar sana, bagi siapapun yang sudah hidup dengan HIV, jangan takut untuk berani keluar dari stigma diri, atau karena kita dengan HIV kita bisa layak hidup seperti orang sehat, seperti orang yang biasa tidak sakit HIV. Karena pada dasarnya kita tahu HIV itu dia sulit untuk menular. Karena kalau dia menular kecuali kita melakukan hubungan seks yang beresiko, itu mungkin dia menular. Tapi kalau kita dengan kita terapi obat, kita tahu informasi yang jelas HIV itu apa, harapan saya teman-teman juga bisa, bukan harus seperti saya untuk open status, tapi setidaknya buka untuk keluarga lah, supaya keluarga tahu kondisi kamu seperti ini. Kalau kita tertutup dengan keluarga sendiri, kita tidak tahu Kak, suatu saat kita sakit, kita tidak tahu keluarga bisa merawat kita atau tidak kalau mereka tidak tahu informasi HIV, dan kalau kita sendiri tidak berani untuk bicara ke mereka. Jadi harapan saya teman-teman juga bisa open status, tujuan supaya kita bisa menyadarkan banyak masyarakat. Kita harus bisa buktikan ke masyarakat kalau kita dengan HIV tapi kita masih bisa berani sehat, masih punya tubuh yang kuat, dan kita masih bisa untuk layak hidup seperti orang yang sehat. Ya, luar biasa sekali ya. Tentu ini juga penting ya, masyarakat di rumah juga bisa mengetahui bahwa Oda itu tidak menular dengan cara yang kita bertemu ya. Tetapi seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Mungkin kalau kita sudah hidup dengan orang HIV itu tidak bisa menular kalau kita tinggal serumah, makan satu piring atau berpelukan, berciuman, dia tidak menular karena HIV itu dia hanya hidup di tubuh, dia tidak bisa menular, maksudnya hidup di luar. Misalnya kan ada banyak yang bertanya, oh kalau gigitan nyamuk menular, tidak. Dan HIV tidak, dia hidup di manusia, dia bukan bertumbuh di binatang, tapi dia hidup di manusia. Jadi kalau keluarga yang sudah punya keluarga yang dengan HIV, jangan menjauhi dia atau menstigma dia, tapi mari rangkul dia, dukung dia agar dia bisa terapi obat dan dia bisa sehat. Kalau di dalam keluarga di rumah katakanlah itu makan biasa menggunakan piring yang sama atau gimana? Ya kalau di rumah kan, kalau dengan keluarga itu bahkan makan kadang dengan mama, papa, apalagi adik-adik yang di rumah itu kan kadang makan satu piring, satu sendok, tapi mereka tidak permasalahkan itu. Ya. Kalau untuk masyarakat, kemarin kan saya dengar juga di kegiatan itu kan ada beberapa poin, baik itu yang diharapkan kepada pemerintah dan juga masyarakat. Mungkin lewat ini mau disampaikan kepada masyarakat seperti apa gitu? Oke, baik. Kalau untuk masyarakat, harapan saya dan teman-teman Oda, kami hanya minta untuk mendukung kami agar kami bisa punya keberanian, kami bisa punya komitmen untuk kami tidak lagi menularkan HIV itu ke orang lain, tapi HIV itu
cukup di kami saja. Dan untuk para pemerintah atau pengambil kebijakan, harapan kami, saya mewakili teman-teman ODA, harapan kami mungkin terus mendukung kami agar kami boleh keluar dari stigma diri dan kami bisa terus berani untuk berbicara di depan banyak orang. Kami bisa membuktikan di depan banyak orang bahwa kami HIV tapi kami bisa hidup sehat, kami bisa layak seperti orang yang tidak sakit. Ya, kalau Kak Hermina ini kesehariannya apa saat ini? Kerja atau apa? Kalau saya kesehariannya di rumah saja, bantu mama dengan bapak. Oh begitu ya, di rumah saja. Oke. Tapi ada ODA lain, teman-teman lain yang punya giat kerja begitu sejauh ini, yang sudah open status sama seperti kakak? Kalau yang sudah open status seperti saya mungkin ada beberapa di antaranya. Ada kakak Budi Pelo yang sekarang mungkin dia punya usaha yang melukis atau apa ya. Ada juga yang Yunus, dia pintar untuk mendekorasi, dan ada beberapa teman juga yang mungkin sekarang ini ada budidaya tanam sayur, dan ada teman beberapa yang sudah memiliki penghasilan sendiri dari hasil karya mereka. Gitu ya. Iya. Kalau untuk daya tahan tubuh itu biasanya bagaimana, dapat asupan gizi seperti apa yang selalu rutin gitu untuk seorang ODA gitu, atau tidak? Kalau kain sejauh ini untuk asupan gizi atau itu kita sudah beberapa kali, dan teman-teman sudah beberapa orang juga yang sudah sering mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. Itu mereka membantu melalui sembako untuk teman-teman. Kalau sejauh ini kalau macam obat habis seperti apa? Ya kan Kak, kalau untuk terkait obat kan kita sudah di puskesmas, khusus wilayahnya di puskesmas atau itu kan sudah puskesmas PDP. Jadi kalau obatnya habis ya mungkin kontak pengelola antar, ataupun kalau memang yang sudah sering kan kebanyakan teman-teman tuh lebih nyaman di rumah sakit. Jadi mungkin pas tahu kalau hari ini obatnya mungkin sisa 1, ya sebelum habis obat itu mungkin sudah dengan sendirinya tahu saya harus ke rumah sakit untuk ambil obat. Untuk ambil obat ya. Jadi rutin, tidak boleh putus ya obatnya. Karena kan orang dengan HIV kalau obat mungkin fungsi obat atau manfaat obat dalam tubuh orang HIV itu kan misalnya kalau obat ARV itu kan dia minum untuk menekan virus, dia bukan untuk menyembuhkan, tapi dia hanya untuk menekan menekan virus. Jadi misalnya kan harus tepat waktu juga. Jadi misalnya jam 8 pagi minum, dia harus jam 8 tepat malam harus minum kembali. Supaya virus, kalau kita lewat 1-2 jam atau itu kan mungkin ada lagi virus baru yang tumbuh lagi. Begitu. Mungkin mohon maaf, saya bisa gali lebih dalam lagi. Bisa. Itu kalau setelah tahu bahwa kakak positif, kakak pernah merasa bahwa ini dari siapa gitu? Ya kan Kak, kalau saya pribadi, entah saya mau dapat dari siapa, itu pun kan sudah menjadi masa lalu. Ya, saya harus menuntut, kau yang kasih itu penyakit ke saya harus menuntut kau, kan tidak mungkin Kak. Ya. Namanya kan kita hidup sudah masing-masing dengan jalannya begitu. Begitu ya. Tapi itulah kondisi yang dihadapi. Baik, mungkin terakhir sekali lagi penyampaian yang paling penting, karena kita lihat bahwa banyak anak-anak muda sekarang yang suka pergaulan bebas dan sebagainya, terutama anak-anak SMA yang baru naik di luar sana nih. Kakak sudah alami kondisi sakit ini seperti ini. Tapi mereka ini kan belum nih, apa yang mau pesan, mau sampaikan untuk khususnya milenial kita di Belu ini? Oke, mungkin untuk teman-teman milenial, yang saya mau pesan, jaga pergaulan, jangan melakukan hubungan seks yang beresiko atau melakukan hubungan seks di luar nikah. Karena saya tidak tahu kalau adik-adik salah melangkah atau bagaimana, kan tidak mungkin, kita proses penerimaan diri itu kan masing-masing. Kondisi terima virus itu berbeda. Dan saya tidak tahu kalau adik-adik bisa seperti saya atau tidak. Mungkin harapan saya adik-adik lebih fokus lagi ke pergaulan, jangan salah pergaulan saja. Karena tadi ancaman yang paling berat itu ya salah satunya hubungan seks ya. Iya kan. Oke. Baik, terima kasih Kak Hermina sudah bisa hadir di studio ini. Memang ini kita cerita pendek, tapi
saya yakin bahwa ini punya manfaat besar untuk adik-adik di rumah atau masyarakat di rumah supaya mereka lebih paham bahwa ternyata kita bergaul dengan orang muda itu biasa. Iya. Tidak ada yang perlu ditakutkan kecuali tanda kutip ya, itu yang lain. Dan kalau di keluarga juga ada yang menderita seperti itu, harusnya bisa terima. Iya, dan kita harapkan juga teman-teman yang di rumah mungkin juga sudah tahu bahwa kondisinya adalah ODA, maka sebaiknya jujur ya. Iya, kunci utama untuk ODA itu mungkin dia harus jujur, karena dia tidak boleh, kalau dia hanya tertutup dan dia stigma diri dan tidak mau terbuka untuk keluar, itu susah untuk dia beradaptasi atau susah untuk dia keluar dari penyakit itu sendiri. Justru itu jadi beban yang membuat virus itu semakin berkembang cepat ya. Apalagi kalau seperti kemarin drama yang kita saksikan sembunyi obat dan sebagainya, itu kan bahaya. Iya, kalau untuk terkait itu kan kebanyakan teman-teman yang belum open status ke keluarga atau bahkan pasangan hidup itu kan mungkin sulit untuk mereka. Ada beberapa teman yang mungkin drama yang kemarin itu kan menceritakan kisah hidup mungkin dari teman-teman ODA yang memang itu yang kami alami dan yang kami rasakan. Saya lihat itu, saya review ulang-ulang, waduh ini kayaknya menawan sekali. Tapi itu dia. Dan kemarin juga banyak teman-teman yang sudah mau tampil di depan ya kemarin. Iya, puji Tuhan Kak, berharapnya sih kita dilatih untuk open status ya, setidaknya mungkin teman-teman juga bisa untuk open status biar setidaknya di mana desa-desa mana yang sudah ada orang dengan HIV dia bisa berani untuk keluar untuk bicara ke masyarakat. Kalau kami dengan HIV tapi kami bisa sehat seperti ini, mungkin harapannya itu teman-teman juga bisa belajar untuk open status. Ya, kalau sejauh ini KMINA juga sering istilahnya di setiap momen menyampaikan kondisinya kakak gitu. Ya kalau Kak, saya bahkan kadang dengan tetangga, teman-teman, bahkan di sosial media juga dengan orang yang memang saya anggap sudah saya kenal baik, dan ya sering saya cerita, oh saya begini, saya dengan HIV begini, kalau mau berteman ya berteman. Mereka bilang kan kalau Kak kita bertemu dengan orang yang sudah memang betul paham, enak sekali bicaranya, tapi kalau memang dengan orang yang sama sekali belum paham, mereka pasti nanti langsung mengantarkan, oh kau begini-begini, kau punya masalah, kau kayak gini. Iya ya. Tapi hal-hal begitu sudah dilalui semua ya sampai hari ini. Ya, oke, baik, terima kasih sudah hadir, dan pemirsa dan juga masyarakat di luar sana, sekali lagi saya harapkan jangan memberikan stigma buruk pada teman-teman kita. Semoga cuplikan ataupun video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa.